Oke, halo my dear. Apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Pick a card reading lagi ya. Temanya kali ini adalah ciri-ciri masa depan kalian. Yang biasanya 3 pile, kali ini kalian dihadapkan dengan pilihan 2 pile. So simple. Jadi ada pile yang pertama, Heart, nomor 24. Kemudian pile yang kedua, Ring, cincin, nomor 25. So, take a deep breath. Gunakan intuisi kalian, ciri-ciri pasangan masa depan kalian. Bisa resonate, bisa tidak. So, ini general reading dan timeless reading juga. Oke. So, langsung kita mulai untuk pile yang pertama. Pile Heart, hati. This is mirroring ya. Oke. Kita lihat dari taronya dulu. Wait a minute. Nine of Wands. Oke. Queen of Cups. Mungkin zodiaknya Pisces, Cancer, Scorpio. The Moon, Pisces or Cancer. Three of Wands. Lalu ada Six of Cups. Oke. Oke, sosok masa depan kalian, pasangan masa depan kalian, ciri-ciri yang paling utama di sini adalah bisa mengindikasikan seseorang dari masa lalu. Six of Cups, memories. Dimana mungkin kalian pernah punya memori yang indah dengannya. Mungkin kalian pernah dekat dulu, tapi kemudian sorry ini berpisah dan kemudian dipertemukan lagi oleh takdir. Lalu di sini dia sosok yang keras kepala ya, tapi dia sosok pejuang. Kemudian dia punya ambisi yang kuat. Dia juga penyayang ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Dia orangnya emosional. Dia orangnya kalau dia sosok wanita dia keibuan, kalau dia sosok pria dia romantis, dia ibaratnya peduli. Dia mungkin lebih tua daripada kamu, dia sosok yang lebih tua daripada kamu. Sometimes aku dapat kayak ketulusan ya, sincere di sini. So dia orangnya yang tulus dan kemudian aku ngelihat ada bunga teratai di sini. So mungkin perjalanan kalian tidak mudah ya untuk melewati semua ini. Tapi ketika akhirnya pada saat kalian dipertemukan kembali dan akhirnya kalian merasa ini saatnya untuk bersama lagi di situ. Karena memang di awal aku ngelihat fase on off, lalu kemudian mungkin ada juga yang ngeghosting, pergi seperti itu dan akhirnya kembali lagi di situ. Kemudian di sini juga ada The Moon, ada mungkin kalian juga intuisinya peka atau dia juga cukup tinggi intuisinya sehingga mungkin juga kalian di sini sering melihatnya dalam mimpi atau sering memimpikan dia. Yang aku dapat mungkin dia sangat suka warna hitam kalau tidak biru. Dia suka warna hitam, biru, atau hijau di sini. Dia suka pakai sepatu boot, atau kalian suka pakai sepatu boot, atau ada style yang berbeda. Atau mungkin di sini dia suka warna merah juga bisa, atau dia mengenakan tato. Kemudian sisi penyayangnya luar biasa. Kalau dia, aku dapat juga dia family oriented, jadi dia sangat sayang sama ibunya, sangat sayang sama keluarganya, sangat sayang sama orang-orang sekitarnya di situ. Lalu Three of Wands di sini mengindikasikan seseorang yang mungkin memang egonya cukup besar, tapi dia orangnya fleksibel dan dia bersabar ya karena ada passion di sini. Dia akan lebih ibaratnya membiarkan waktu itu berjalan apa adanya di situ. Dan aku melihat memang ada ketulusan di sini karena kalian memilih pile hati. Jadi sejauh apapun kalian berpisah, kembali lagi
ya jika memang itu takdir kalian akan dipertemukan kembali di situ. Ada hati, ada sosok yang mirip ya, jika dia keras kepala, kamu keras kepala. Kemudian jika dia royal, kamu juga sama royal, seperti itu. Atau ada kemiripan yang kamu melihat seperti cermin, kamu melihat sosok dirimu tuh ada pada dirinya. Dan di situ akhirnya mungkin pada saat dulu kalian belum stabil, belum balance energinya, sehingga mengharuskan memang nggak bisa nih kalau sama-sama. Dan mungkin kalian sudah mencoba untuk membuka hati baru, membuka peluang cinta baru, tapi ternyata kalian bertemu lagi, dan di situ mungkin kalian memperbaiki hubungan itu. Di sini sangat emosional ya, karena aku dapat air, dan mungkin juga ada LDR. Dia matanya tajam ya, atau mungkin juga di sini sangat menarik, matanya sangat indah. Kemudian kalau misalnya dia perempuan, rambutnya panjang, tapi dia orangnya cukup peka ya, mungkin susah dibohongi juga. Lalu ada yang ketinggalan, ada Knight of Wands. Jadi di sini dia orangnya passionate, desire, ada apa ya, kalau dia punya hobi, dia akan benar-benar terjun di hobi itu. Kalau dia punya passion di pekerjaannya misalnya, dia akan benar-benar terjun di pekerjaannya. Dan dia orangnya berjiwa muda, energi. Kemudian mungkin dia suka berkuda, mungkin juga dia suka mewarnai rambutnya. Jadi mungkin nggak mengharuskan itu hitam, tapi mungkin dia suka bereksperimen dengan style pada dirinya. Atau aku dapat kemeja, dia suka mengenakan kemeja di situ. Lalu kita lihat oracle-nya ya. Wow. Ada flower. Kemudian ada mountain. Ada clover. Energi di sini sangat besar ya. Kamu akan menikah dengannya karena ada bouquet dan clover. Di sini kebahagiaan. Ya mungkin kalian suka bunga juga, atau mungkin dia sosok yang romantis, suka memberikan kalian kejutan dengan bunga. Mungkin dia suka warna hijau juga, seperti itu. Dan di sini mungkin kalian ada beda usia 2 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun. Atau mungkin di sini ada yang hubungannya dengan 11 tahun juga bisa, di atas 10 tahun juga bisa. Perbedaan usia itu mungkin dia sosok yang lebih tua, karena aku dapat energi Knight dan Queen ya. Mungkin dia bisa lebih muda dari kalian, atau dia bisa lebih tua dari kalian, karena ada jarak usia di sini. Tapi ada juga di sini perbedaan, walaupun kalian mirroring, tapi di sini ada kayak ketika misalnya dia sosok yang dewasa, kamu kekanak-kanakan, atau dia kekanak-kanakan, kamu yang sosok yang lebih dewasa. Jadi ada yang sosok yang ngemong, yang nurturing, yang mengasuh, seperti itu. Dan di sini memang tidak mudah ya perjalanannya, karena ada mountain di sini, ya ada gunung. Jadi di sini tidak mudah karena ada banyak hal yang kalian lewati. Mungkin kalian merasa tidak cocok dulu, kalian merasa ada aja halangan dan rintangan, ada aja perbedaan yang mengakibatkan sama-sama menjauh, Nine of Wands, tapi sama-sama merindukan, sama-sama saling ada passion di situ, ada desire di situ, ada rasa masih ingin bersama di situ, dan berharap bertemu, ada rasa kangen di situ ya. Kemudian untuk zodiaknya sendiri, bisa Sun, Moon, Rising-nya dia, aku dapat air sign Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi dia memang sosok yang aku rasa dia punya otoritas besar ya, bisa di tempat dia bekerja, bisa di organisasi, bisa di lingkungan dia, bisa dia sosok leader, bisa dia orangnya pintar, kemudian cerdas, lalu dia orangnya
kalau berbicara itu sangat pandai komunikasi ya, sangat pandai mengutarakan apa yang dia rasakan. Dia orangnya dari caranya dia bicara itu terlihat sosok yang cerdas dan elegan, dewasa dan bijak seperti itu. Lalu aku dapat The Moon ya, Pisces atau Cancer. Mungkin Cancer di sini zodiak paling dominan juga bisa, karena ada 2 ya di situ. Ada Moon, ada The Moon, ada Moon. Kemudian dia sangat peka, cukup peka, sangat peka. Juga mungkin dulu kalian ada ikatan past life juga bisa. Jadi ada koneksi spiritual di situ. Lalu ada Pluto, kembali lagi elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan angka 22 mungkin penting. Jadi 25, 22 mungkin kalian usianya 25 atau 22, atau mungkin juga di sini ada yang hubungannya dengan angka itu. Oke, lalu kita lihat oracle yang lain. Aku dapat I love you. Ya, dia Gemini, Libra, Aquarius vibe ya. Dia kan mungkin love language-nya itu dengan kata-kata, dengan afirmasi ya. Jadi dia suka berkata-kata. Jika dia suka, dia suka. Jika dia tidak suka, dia tidak akan suka. Jadi dia akan lebih orang yang berterus terang, jujur, berterus terang. Kemudian sabar, lebih dewasa juga bisa. Kemudian relationship patterns. Jadi mungkin di sini karena kalian sudah mengenal karakter satu sama lain, sudah lama ya kenalnya. Aku merasa di sini sosok yang sudah lama kalian kenal, tapi untuk benar-benar terjun menjadi satu itu butuh waktu yang lama ya. Bahkan mungkin kalian harus dipisahkan dulu, mungkin kalian harus dihadapkan pada pilihan-pilihan yang lain, pada godaan-godaan yang lain, dan akhirnya bertemu kembali. Kemudian look to your inner strength. Jadi di sini aku lihat kalian sama-sama saling support ya. Dia adalah sosok yang menguatkan kalian, sebaliknya juga kalian adalah sosok yang menguatkan dia. Karena baratnya entah kalian merasa dia sumber kekuatan kalian, atau dia merasa ketika bersama itu kayak klik aja, kayak nyambung aja, kayak ada sesuatu yang berbeda di dirimu, sehingga dia merasa ada sesuatu nih di situ. Lalu kemudian dia juga merasakan hal yang sama, atau kalian juga merasakan hal yang sama. Kemudian aku dapat love makes the difference. Jadi ada banyak baratnya struggling ya, kalian menemui berbagai rintangan, ujian bersamanya. Jadi juga di sini aku dapat energi bahwa dia adalah sosok yang sangat berbeda dari kalian, walaupun memang kalian tampak seperti cermin dari segi karakter, segi mungkin sifat, personality, atau mungkin ada kemiripan zodiaknya sama, atau mungkin ada tanggal kelahiran yang sama seperti itu. Cuman di sini ada banyak perbedaan di situ. Mungkin dia juga, aku dapat dia sosok mungkin foreigner, dia orang luar seperti itu juga bisa, orang asing seperti itu. Lalu di sini ada traveling ya, mungkin akan ada traveling ke depan. Lalu aku melihat ada rainbow, jadi mungkin kalian harus dipisahkan dulu. Ada air mata, ada kesedihan, ada luka, ada patah hati. Lalu at the end kalian bertemu lagi dan bersama. So ntar kita tambahin dari oracle yang lain. Yes. Kemudian ya, perfect timing, dia akan datang kembali di waktu yang tepat, dan dengarkan intuisimu. Jadi di sini memang kembali lagi di awal aku bilang bahwa dia orang yang cukup peka, intuisinya sangat tinggi, dan mungkin juga kalian sama di situ. Recovery, jadi memang aku ngerasa di sini energi seseorang sudah kalian kenal, seseorang energi masa lalu. Take action, dia akan berjuang buat kalian, atau kalian akan berjuang dalam hubungan ini. Ask your angel, mungkin kalian malaikat di sekitar kalian menunjukkan sesuatu tanda, atau your spirit guide seperti itu.
bahwa, atau mungkin karena sering melihat angka-angka kembar juga mungkin bisa. Oke, aku dapat unlikely, jadi memang dia sosok yang berbeda dari kalian. Mungkin dia sosok yang sangat lebih tinggi daripada kalian. Atau mungkin ada rambutnya berbeda. Mungkin kalian warnanya ini, dia warnanya ini. Ada perbedaan yang cukup signifikan secara fisik. Karena ketika orang lain melihat kalian kayak something kayak ada kaget, tapi juga lucu, kayak juga aneh, sesuatu mungkin seperti itu. Aku dapat vibes-nya seperti itu. Kemudian communicate clearly. Jadi mungkin kalian bertemu dia lewat online, ada komunikasi, atau memang kalian sudah lama misalnya no kontak, terus kembali lagi komunikasi dan lebih dekat lagi juga bisa. And then the bottom of the deck very soon. Jadi mungkin kalian akan segera bertemu kembali dengan dia. Mungkin dia sosok yang memang yang kalian cintai saat ini, tapi kalian sudah berhenti berharap dan kemudian dia akan hadir kembali seperti itu. Dia orangnya suka traveling. Kemudian apa ya? Dia juga orangnya introvert, tertutup. Walaupun dia suka ngobrol, dia suka komunikasi, tapi dia orangnya tertutup. Dia sangat memendam hal-hal yang menurut dia privasi. Oke, so kita lihat dari moon ya. Desember, mungkin very soon-nya Desember, atau mungkin dia lahir di bulan Desember, atau kalian lahir di bulan Desember, atau mungkin akan bertemu di bulan Desember. Kemudian Agustus, mungkin akan ada hal yang baik di bulan depan, di bulan Agustus. Dan the bottom of the deck Juli, atau mungkin Juli tahun depan seperti itu. Atau mungkin dia lahirnya di bulan Juli, kalian di bulan Juli, atau ada sesuatu di bulan Juli. So itu tadi ciri-ciri untuk yang pile nomor 1. Kita lanjut pile nomor 2 ya. Pile nomor 2, ring, cincin, nama angka 25. Mungkin saat ini usia kalian 25 tahun, atau sosok yang akan datang pada kalian usianya 25 tahun juga bisa. So kita lihat dari tarot first. The Hanging One, Pisces mungkin. Five of Wands, Rivalry. The Temperance, mungkin dia bintangnya Sagittarius juga bisa, atau ada LDR juga. Nine of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Cups, dan The Sun. Oke, kalau di sini energinya bisa masa lalu, bisa orang baru ya. Hanya saja di sini aku dapat energi The Sun kembali lagi. Jadi mungkin dia bintangnya Leo, lalu Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian Pisces, Sagittarius, dan Cancer atau Scorpio di situ. Itu yang mungkin yang dominan ya zodiaknya. Oke. Aku dapat energi di sini orangnya, sosoknya mungkin lebih muda dari kalian, atau mungkin kalian yang lebih muda dari dia di situ. Dia orangnya agak temperamen sedikit ya, karena aku dapat rivalry, Five of Wands. Jadi kalau dibilang agak emosional, iya, dia agak sedikit temperamen. Dia punya anger issue, punya kemarahan ya. Ada entah mungkin dia masa kecilnya karakternya membuat karakternya seperti itu juga bisa. Tapi dia mungkin suka bermain gitar, atau dia pandai bermain gitar, atau pandai bermain musik, dan apa ya, dia suka menyanyi, atau dia orangnya romantis ya, karena aku dapat Pisces, Cancer, Scorpio. Dan dia suka mengirimkan kalian lagu atau menciptakan kalian lagu. Dan mungkin juga memang di sini dia orangnya yang komitmen ya, karena aku dapat energi ring,
energi cincin di sini, dan mungkin kalian atau dia suka warna ungu atau suka warna merah juga bisa di sini, di situ. Aku ngelihat ada di sini mungkin dia suka buah anggur atau kalian suka buah anggur juga, dan aku dapat lili ya. Lili warna putih kalau nggak salah. Lili warna putih ini mengindikasikan cinta yang tulus, ketulusan, sayang, peduli, cinta yang bener-bener murni di situ. Dan dia orangnya juga pekerja keras, karena di sini ada Knight of Pentacles. Hanya dia orangnya bukan tipikal orang yang terburu-buru dalam komitmen. Jadi dia bener-bener harus mengenali kalian dulu, dan itu butuh waktu yang lama ya. Dan di sini bisa juga dia sosok yang sangat berbeda dari kalian karena ada The Hanging One. Ada apa ya? Dia orangnya entah mungkin juga suka binatang, atau dia punya kayak kelinci, punya kayak kucing di rumahnya, atau apa ya baratnya dia, tapi ada energi, dia memiliki energi apa ya di situ, kayak ambisius, kemudian ada energi entah kadang temperamen sih dia itu, ada sosok yang dia kayak tiba-tiba mudah marah, mungkin bisa seperti itu ya, karena aku ngelihat ada emosi di situ, atau dia cemburuan nih, atau mungkin dia posesif tuh, mungkin seperti itu juga. Lalu di sini tapi sebenarnya dia penyayang, dia baik. Aku lihat ada warna putih ya, karena di sini ada lili warna putih. So basically dia orangnya tulus ya, tulus, dan memang bener-bener jika dia mencintai satu orang ya cuma dia, hanya saja dia butuh dealing untuk apa ya, kayak harus memperbaiki sisi emosionalnya dia, karena apa ya di sini kadang dia bisa sabar, tapi kadang tiba-tiba dia bisa, kalau udah cemburu dia emosi seperti itu. Jadi mungkin dia harus menyeimbangkan sisi dalam dirinya dia di situ. Kemudian aku dapat Temperance, jadi entah memang di sini apa ya, dia orangnya luxury karena mungkin wealthy ya, mapan di situ, dan ada apa kayak dari keluarga besar juga bisa. Kemudian dia sosok yang kalau bisa dibilang pintar ya, dia pintar membaca situasi. Jadi ketika dia diam aja, dia bisa mengamati, dan mungkin juga dia bisa membaca kartu karena ada card di sini, dia tarot reader, atau mungkin kalian juga tarot reader di sini, atau mungkin kalian intuisinya juga sangat peka, cukup peka, bisa seperti itu. Bisa jadi dia juga orang baru karena aku dapat Page of Cups, jadi mungkin sosok yang akan kalian kenal di masa depan, sosok yang penyayang, dan aku ngerasa dia tipikal orang yang fun ya, diajak ke sana, diajak ke sini, dan dia bukan tipikal orang yang diam, dia lebih ekstrovert, dia lebih terbuka orangnya, seperti itu. Kemudian Mercury, oke. Aku dapat di sini Gemini vibes, Gemini dan Virgo ya. Jadi Gemini dan Virgo. So dia orangnya sangat details, dia orangnya suka menganalisa, dia orangnya sometimes pelin-pelan juga bisa, tapi dia punya dua sisi yang berbeda. Kadang dia terlihat sangat pintar, tapi kadang dia seolah-olah pretending, jadi kayak berpura-pura kayak nggak tahu, tapi dia tahu, dia hanya ingin memancing karena dia tipikal orang yang mungkin susah untuk dibohongi. Jadi dia orang yang gak gampang mudah percaya sama orang lain, even itu orang terdekatnya di situ. Selalu, atau mungkin dia punya trust issue di situ. Kemudian Capricorn, ya, dia pekerja keras dan sangat keras kepala juga bisa. Dia orangnya grounded ya, jadi dia kan lebih mementingkan sesuatu yang stabil di situ. Kalau misalnya apa ya, dia bertemu dan dia nggak yakin, dia akan pergi. Tapi kalau dia bertemu dan dia yakin dan benar-benar, karena juga dia mengutamakan logika, tidak hanya perasaan, dia mengutamakan logika. Misalnya dia bertemu seseorang dan dia melihat dari kecocokan karakternya, kemudian dia melihat dari
sudut pandangnya, bagaimana hatinya. Dia orang penuh pertimbangan, Capricorn, dan agak egois ya, bukan lagi agak, tapi memang sangat egois juga bisa di situ. Kemudian aku dapat Sun. Mungkin kalian bertemu juga di bulan Juni, Juli, Agustus atau kedepannya. Aku dapat Sun double ya di situ. Jadi karena di sini ada energi The Sun dan The Sun, dia sosok yang sangat energik. Mungkin kulitnya terang ya karena dari matahari, atau mungkin dia orangnya suka suka bekerja di lapangan, bisa seperti itu juga. Dia senyumnya manis, tatapannya, entah aku dapat mata yang sayu. Lalu di sini juga yaitu karena The Sun, jadi dia kadang temperamen, agak emosian di situ. Dan dia orangnya kalau pada saat itu emosi, ya udah emosi hari itu gitu loh. Tapi dia bukan sosok yang pendendam, bukan yang bagaimana, tapi dia kan lebih mengutarakan apa yang dipikirkan saat itu. Dan dia orangnya dermawan, baik, juga orang yang ibaratnya sangat mapan, cukup mapan, karirnya bagus, keuangannya juga baik di situ. Dia juga mungkin ada sisi romantisnya ya, walaupun tidak sepenuhnya dia romantis seperti pile nomor 1, tapi ada sisi romantis di situ. Mungkin dia juga punya sisi romantis yang akan dia tunjukkan ketika dia sangat dekat dengan kalian. Kemudian appreciate this moment. Jadi dia orang yang menjunjung tinggi atau mengapresiasi sebuah usaha dari orang lain. Dan dia orang yang sangat akan berusaha. Kalau dia sayang, dia akan berjuang di situ. Orang yang pantang menyerah, orang yang ambisius, orang yang merasa jika dia suka, dia akan memperjuangkan, dia harus mendapatkan di situ. Kemudian be willing to express love. Jadi dia orang yang akan mengutarakan apa yang dia rasakan. Orang yang to the point ya, straightforward. Mungkin kamu tipikalnya kebalik ya, jadi mungkin kamu tipikalnya orang yang suka ngasih kode-kodean, tapi dia enggak, dia langsung to the point aja. Dia suka atau enggak, dia akan bilang di situ. Dan mungkin ada waktu di awal kamu ketemu dia kayak, nih orang kok gini banget ya, kok kayak omongannya mungkin agak pedas atau seperti apa, but that's him gitu loh, that's her, that's him, that's her. Jadi itulah dia di situ. Dan aku dapat new love, jadi mungkin memang dia adalah orang baru yang akan kalian ke depannya. Mungkin memang ada energi masa lalu, tapi aku ngerasa untuk yang pilih pile nomor 2 ini orang baru. New love, seseorang yang akan kalian temui di masa depan. Mungkin juga ada hubungan dengan relasi pekerjaan, atau mungkin di sini juga dia atasan kalian atau bos juga bisa, atau mungkin teman usaha, teman berbisnis ya di situ. Tapi dia adalah sosok yang akan kalian temui yang baru, fresh, new love di situ. Embrace your emotion. Jadi waktu ketemu dia itu kayak ada sesuatu yang entah jantung kalian berdebar-debar, entah kalian merasakan sesuatu yang kayak kenapa bisa tertarik, entah ada rasa di dalam hati kayak kalian klik sama dia di situ. Ya, dan aku dapat nggak ada yang kebetulan, dia ada bunga lili. Angka 30, mungkin usia kalian 30 atau dia 30, atau kalian akan bertemu dia di saat dia usianya 30 atau usia kalian 30. Dan King of Sword, Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius di situ, dan ada bunga lili. Bunga lili ini kebahagiaan, tapi aku lebih melihat kepada ketulusan, cinta yang murni, cinta yang tulus ya. Dari tadi aku bilang bunga lili, mungkin kalian suka juga bunga lili, atau mungkin nama kalian Lili, seperti itu. Jadi akan ada kebahagiaan buat kalian. Dan aku dapat angka 12, bird. Jadi mungkin di sini ada komunikasi, kalian mungkin bertemu lewat online, lewat sosial media, atau memang ada hubungan dengan conversation, percakapan, bisnis. Ternyata tiba-tiba kalian deket secara komunikasi, karena sering komunikasi, sering bertemu. Kemudian juga ada traveling, ada orang jauh juga bisa potensinya di situ. Dan tidak ada kebetulan lagi di sini, karena selain lilinya kembar ya lilinya. Aku juga dapat the sun, lalu kayaknya tadi ada the sun ya. Sorry my dear. The sun dan sun.
Jadi kalau dia sosok maskulin, sangat maskulin ya, maskulin dan energik, passionate, kemudian akan ada kebahagiaan buat kalian. Mungkin juga dia usianya 31 juga sama. 31, 13 mungkin penting ya. Angka 4 mungkin penting, 4444 juga bisa di situ. Tapi ada kebahagiaan akan datang buat kalian. Dia adalah sosok di masa depan akan membahagiakan luar biasa buat kalian. Ada cinta yang menggelora, ada passion, kemudian ada rasa sayang, suka, ketulusan, ya ada online, ada traveling, mungkin kalian akan menghabiskan traveling bersama atau kalian suka traveling juga bisa. Kemudian kita ambil dari oracle-nya ya. Aku dapat different, sosok yang berbeda atau mungkin dia sangat berbeda dari kamu. Very soon, wow, kalian akan bertemu dia segera di masa depan. Tapi ini timeless reading ya, segeranya itu berbeda-beda. Tidak ada yang kebetulan, my dear. Dia akan melamar kalian. Ring and ring, you know. There is no coincidence. Aku percaya tidak ada yang kebetulan. So mungkin kalian yang pilih file ini ketika bertemu sama dia dan langsung klik dan oh iya ya, menjalin komitmen dan akhirnya ada pernikahan di situ. So congratulations. Okay, so mungkin ambil komitmen. Tadi aku bilang komitmen, jadi nggak ada kebetulan lagi, nyambung. Komitmen ya, ada komitmen yang datang. Kemudian ya, it's up to you, karena di sini ini terserah kalian. Jika memang kalian memanifestasikan, jika memang kalian ingin bertemu orang baru, ya kembali kepada kalian. Kemudian let go. Jadi mungkin kalian kayak ngerasa kapan dia datang, kapan dia hadir, kapan dia muncul, seperti itu. Tapi biarkan waktu itu berjalan. Dan kalian akan bertemu di saat yang tepat. Dan dia adalah memang seseorang yang akan kalian nikahi di masa depan. Karena aku dapat energi komitmen, the one, ring, kemudian sun, energi Leo ya. Leo-nya di sini sangat dominan ya. Kemudian ada compromise. Kemudian ada remain positif dan gifts. Jadi dia mungkin love language-nya juga apa ya? Sosok yang suka memberikan hadiah gitu. Dia romantisnya memberikan hadiah. Mungkin kalau yang pertama, file pertama bunga, kalau yang di sini hadiah. Dia suka sekali memberikan hadiah di situ. Dan ya, kalian harus berpikir lebih positif. Mungkin kalian menyerah, kenapa nggak datang-datang cintanya, kenapa seperti ini aja, kenapa disakiti terus. So, mungkin ada karma yang harus kalian selesaikan dulu, atau dia harus menyelesaikan karma untuk bertemu kalian, seperti itu. Tapi very soon, segera, so don't worry. Okay, so okay. Aku dapat March, mungkin dia lahir di bulan Maret atau kalian, atau ada hubungan nanti pertemuan di bulan Maret, September, dan Desember. Jadi mungkin aku dapat kata-kata winter ya. Ya, so September, Oktober, Desember mungkin penting bagi kalian di situ. But ada cinta yang datang, cinta yang akan hadir dan akan membawa kebahagiaan yang luar biasa buat kalian. So, itu tadi ciri-cirinya, mungkin bisa resonate. So, semoga bermanfaat. Thank you so much. Bye-bye.